Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan dunia web programming. Nah, kali ini kita akan membuat satu program dengan nama To-Do List. Jadi nanti untuk pembangunan program ini kita menggunakan HTML, menggunakan CSS, dan juga JS. Ini sudah jadi programnya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya show preview. Nah, ini untuk hasilnya, aplikasi to-do list. Jadi nanti akan ada text box. Nanti kita masukkan, kemudian button ditambah, kita klik, maka nanti data yang kita masukkan di text box tadi akan muncul di sini. Kemudian ada hapusnya. Oke, seperti itu aja ya. Nah, ini saya pisahkan filenya. Jadi ada dua file. File yang berisi HTML sama CSS, saya namain index HTML. Untuk skripnya, yang untuk khusus untuk JS-nya, saya sudah siapkan semuanya dan juga sudah saya kasih komentar nanti untuk menjelaskan teman-teman semuanya. Jadi untuk file index.html ini, cara buatnya mudah aja ya. Jadi misalnya klik di sini, misalnya namanya jadi index1.html. Nah, kemudian kita buat file HTML-nya untuk apa namanya, eh, template teksnya ya. Jadi eh, tag-nya gitu maksudnya. Jadi di title-nya misalnya aplikasi to-do list. Oke, kemudian, nah datanya kita akan ambil aja biar nggak kelamaan. Jadi ini simple aja sih sebenarnya. Jadi di sini di body-nya untuk kontennya, jadi ada heading 2 yang untuk header-nya ini. Ini headernya, kemudian text box-nya ini, input type text, kemudian juga ada placeholder, namanya masukkan tugas ini ya. Kemudian tambah. Kemudian buttonnya ini saya namain dia tambah tugas. Nah ini yang perlu, yang kalau karena kita nanti akan pakai JavaScript, jadi ada namanya ID yang nanti akan dilinkkan ke JavaScript-nya. Sini. Script-nya script.js. Saya nggak bikin lagi. Kemudian UL ini, UL yang nanti akan ditambahkan namanya daftar tugas yang nanti muncul di sini, di bawahnya. Oke, CSS-nya nggak usah ya. Oke, nah kemudian script-nya gimana? Jadi, bisa close dulu, saya perbesar. Nah, nah, di sini kita akan membuat file dengan nama script.js. Ini hanya komentar ya, ini komentar-komentar aja supaya penjelasannya lebih enak. Jadi, array untuk menyimpan semua data tugas. Array ini digunakan untuk menyimpan daftar tugas. Saat tombol tambah ditekan, maka data akan dimasukkan ke dalam array dengan menggunakan metode push ya. Nah, sini metode push berarti akan menambahkan data. Jadi kita membuat variabel namanya tugas di sini. Tugas itu berisi data array yang masih kosong di sini. Oke, jadi kita sudah membuat tempat untuk menaruh datanya. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi yang menampilkan seluruh data tugas. Ini ya, skripnya sebenarnya ini aja. Ini yang lain-lain ini komentar aja ya. Fungsi ini bertugas mengambil seluruh data yang ada di dalam array tugas, kemudian menampilkannya ke dalam HTML. Jadi kita membuat function dengan nama tampilkan tugas. Nah ini saya selalu untuk membuat function itu pakai camel case. Jadi camel case itu apa? Untuk kata yang awal huruf kecil semua, kata yang
Kedua, itu nggak pakai spasi, nggak pakai underscore, tapi pakai awal kata itu huruf besar gitu ya. Jadi functionnya namanya tampilkan tugas. Nah, di function tampilkan tugas ini, kita akan mengambil elemen HTML yang memiliki daftar tugas. Nah, kita membuat variabel namanya daftar. Daftar itu nanti akan mengambil elemen HTML yang memiliki ID daftar tugas di sini tadi. ID daftar tugas. Nah, ini. Oke, jadi ID daftar tugas itu pakai UL, list gitu ya. Kan ada UL, ada OL ya. Unordered list, ada ordered list. Untuk list ya. Nah, kemudian mengosongkan isi daftar terlebih dahulu tujuannya agar data lama tidak tampil berulang-ulang saat fungsi dipanggil. Nah, jadi kita daftar inner HTML-nya kita kosongkan dulu datanya. Kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang ada di dalam array tugas. Jadi kita membuat perulangan for let i, jadi variabel i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari tugas, maka nanti akan ditambahkan terus gitu ya. Jadi akan menambahkan setiap tugas ke dalam elemen li beserta eh, tombol hapusnya. Jadi variabel tugas sama dengan i menampilkan isi tugas berdasarkan indeks. On klik hapus tugas, kemudian mengirim nomor indeks ke tugas ke fungsi hapus. Misalnya tombol pada data pertama akan menjadi titik 2 on klik hapus tugas. Nah, jadi skripnya seperti ini. Daftar inner HTML. Jadi kan ada UL ya. UL kita tambahkan LI. LI itu berisi dari tugas-tugas yang sudah dimasukkan. Nah ini, ya ini LI-nya. Isinya adalah tugas-tugas itu. Nah, tugas-tugas itu nanti akan terus ditambahkan di sini. Nah, ini tadi pakai for. Jadi dia akan berulang-ulang terus sesuai dengan apapun yang diinput. Nah, ini gampang ya. Nah, kemudian ada button hapus. Hapus, on klik, hapus tugas. Nah, ini dihapus. Nah, hapusnya gimana? Nah, ini untuk tambahkan tugas, function tambah tugas, let input. Jadi untuk input data ya, dokumen get element ID tugas. Ya, berdasarkan dari ID tugas yang tadi di-send sama text box-nya. Kemudian let isi tugas itu input value-nya yang ada dari tugas ini tadi yang diinput. Kemudian memastikan input tidak kosong. Jika isi tugas itu tidak kosong gitu, jadi isi tugas tidak kosong, maka dia akan tugas itu di push ke isi tugas. Kemudian input value-nya, kemudian menampilkan tugas. Nah, kemudian ini untuk fungsi menghapusnya, function hapus tugas, kemudian, nah untuk hapus itu splash ya, splash indeksnya satu-satu jadi yang dihapus. Kemudian tampilkan tugas. Jadi setelah dihapus itu nanti ditampilkan kembali. Nah itu sih skripnya. Ini banyak itu karena ada apa namanya komentar ya. Jadi sebenarnya skripnya hanya ini, kemudian ini, yang ini komentar ya. Oke, silakan aja teman-teman praktekin. Mudah-mudahan gampang dimengerti. Kalau nggak mengerti, mengertiin. Kalau nggak mengerti, terus berusaha ya supaya mengerti. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar untuk web programming, jadi saya membuka kelas untuk paket namanya Webmaster Complete plus Website. Jadi nanti kita akan belajar dari awal, mulai dari HTML, CSS, MySQL, Bootstrap, JavaScript, PHP, sampai Laravel dan juga nanti
ada free bonus untuk domain sama hosting 1 tahun. Gitu ya. Jadi pertemuannya 30 kali pertemuan, per pertemuan 2 jam. Kemudian sistemnya privat, waktunya fleksibel juga, jadi koordinasi jadwal 1 hari sebelumnya dan biayanya hanya 4 juta aja. Oke, itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.